Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Anda sekalian, kelas 10 IPA berapa ini? IPA 10 MIPA 3 dan 4 Abati. 10 MIPA 3 dan 4 Abati. 10 MIPA 3 dan 4. Hari ini kalau tidak salah adalah pembelajaran yang ketiga ya Anda sekalian. Yang pertama, absensi masih tetap tidak berubah seperti itu. Tapi Abati belum cek ya nanti, dan Antum juga belum bisa mengirimkan karena sebentar Abati cek dulu ya. Kalau ada perubahan. Tiga dan 4 minggu lalu sudah mulai mengirimkan 3 dan 4 ini sudah mulai mengirimkan buku catatan belum? Minggu lalu kami yang MIPA 4 ngumpulkannya di komentar kelas, Abati. Tidak ada tempat untuk melampirkan begitu? Nggak ada, Abati, cuma kami Nggak ada, kemarin Abati. kirim di Ya baik. kelas. Jadi gini aja, di komentar kelas ya nggak Abati ini jadi sebaiknya di sini semua, berarti itu kesalahan ada di Abati. Coba Abati akan cek dulu ya. 34 ya, ini 34 ya. Abati. Ya, 34. Kalau sebentar. Abati langsung, sebentar. Kita langsung sambil nge-share aja. Sambil share. Nampak nggak ini? Nampak ya? nampak Abati. 3, 4. Ini dia. Berarti akan cek dulu apakah kita tambahkan alfa, tapi walaupun tidak mungkin ada orang isi alfa. Ada tempatnya. Kemudian lampirkan foto atau scan catatan. Berarti sudah Abati perbaiki. Kayaknya sudah ada nih lampir, atau ini belum waktu minggu lalu ya. Lampirkan foto atau scan catatan PKW masing-masing hari ini. Ada paling lambat jam 14. Tulis nama kelas dan bubuhi tanda tangan. Oke. Atau kemarin coba Abati cek. Oh iya. Berarti kesalahan ada di Abati ya. Jadi sekarang, bagaimana Abati? Apakah dilampirkan juga yang kemarin pada hari ini? Sebaiknya seperti itu. Ya, sebaiknya seperti itu. Kan mungkin hanya 1-2 halaman disatukan aja dengan yang sekarang. Antum lampirkan semua. Ya, baik. Karena itu merupakan sebuah penilaian juga. Menurut kalian itu mengenai absen. Ya, antum isi, tetapi paling lambat jam 2 nanti, karena antum sebenarnya gini, enggak, itu Abati akan robah sebetulnya, enggak harus sampai jam 2, karena jam 10, jam 11 antum selesai, ya tapi enggak apalah sementara. Karena itu prosesnya memerlukan waktu paling sekitar kurang lebih 10 menit ya. 5-10 menit, tapi nggak ada masalah ya sementara ini, nggak ada masalah, supaya antum ringan lah ya. Antum siapa tuh ada yang mau menyempurnakan. Hanya kelemahannya adalah belum terupload video yang pembelajaran kita.
Berbeda dengan di Zoom. Kalau di Zoom itu menjadi videonya itu mudah, rendering kalau di Google Meet ini agak lama renderingnya. Anda sekalian, kita langsung hari ini akan terus mengelaborasi dan menginternalisasi terus ya. Ini mungkin yang terakhir. Mengelaborasi dan menginternalisasi terus, yaitu karakteristik wirausahawan. Berarti ingatkan kepada antum yang merasa diri terbuka ketika berbicara, speakernya langsung matikannya. Berarti ingatkan, kemudian nanti kalau belum juga, berarti akan lihat di sini karena nampak yang tidak ditutup nampak, karena itu mengganggu. Artinya gini, ketika ada suara-suara yang kurang enak antum dengar, antum cek masing-masing. Okay. Baik, biasanya Abati menyuruh antum untuk mereview ya, overview materi minggu lalu. Nah, sekarang Abati akan berikan kesempatan untuk mengambil nilai antum, untuk mengambil nilai antum dengan menilai kemampuan antum Wira di dalam bertanya. Wira bertanya. Kalau kemarin Wira ditanya, sekarang Wira bertanya. Gitu. Antum harus berani untuk bertanya. Silakan Abati berikan kesempatan. Ya, bertanya apa Abati? Apa saja yang berkaitan dengan PKWU, terutama yang sudah Abati ajarkan, ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, atau juga hal-hal lain. Silakan. Abati kasih waktu, ya, 1 menit ini, dan silakan kalau sudah ada yang angkat tangan, Abati tidak akan menunggu 1 menit, akan langsung. Baik, sudah ada 1 orang, namanya adalah Devi Putri Gustilira. Ya. Assalamualaikum Abati, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Baik. Silakan Gustilira. Kan kemarin Abati ada sarankan yang buku prakarya yang referensinya. Ya. Kemarin mau beli bukunya tapi toko bukunya tutup Abati, toko buku. Toko buku apa? Abati belum menyarankan untuk ke toko buku apa? Oh, toko buku yang sekitar antum atau apa? Iya Abati, Gramedia tutup soalnya. Oh, Gramedia tutup. Baik. Kalau begitu, coba Abati akan tanya ya. Terima kasih. Siapa tadi? Devi ya, Devi Putri. Abati akan tanya kepada apa namanya itu, istilahnya itu, seorang marketing lah, ntar ya. Bisa disimpan di mana buku, dan sebentar. Siapa namanya? Provider apa namanya? Kita tanya dulu. Wah, ini memanggil ini. Berarti tidak aktif kalau memanggil ya. Tidak aktif kayaknya. Oh, ada, berdering. Sebentar ya. Waalaikumsalam Pak Toto. Panjenengan masih bisa menyediakan buku itu apa, LKS dengan buku Win yang kuning itu masih bisa? Masih bisa. Kalau gitu panjenengan mau simpan di mana itu biar anak-anak nanti yang dekat dengan SMA 8. Ini Abi sedang berhadapan dengan anak-anak nih di virtual ini.
terdengar langsung oleh anak-anak nih. Di apa aja yang sempat semalam tuh ya, apa namanya itu fotokopi yang di belakang Indomaret Alfamart itu. Namanya fotokopi apa itu? Fotokopi apa namanya? Apa? Prima kalau nggak salah. Apa? Prima. Fotokopi Prima kalau nggak salah. Ya Prima kalau. Coba panjenengan cek dulu. Coba panjenengan cek dulu karena ini langsung dengan anak-anak nih. Panjenengan cek dulu apa? Oh, iya. Ya coba. Karena anak-anak ada yang nanyain gitu. Kemarin ke Gramedia tutup katanya. Ya mau beli Gramedia tutup. Jadi sekarang coba panjenengan bisa menyediakan di mana yang mudah dijangkau oleh anak-anak kan gitu. Halo? Iya, Bi. Mahkota Prima namanya, Bi. Mahkota Prima. Sebentar dulu. Anak-anak ini kelihatan nggak ya? Kehilangan anak sebentar. Belum kelihatan ini. Bentar. Dihentikan dulu. Terus Abi ke... Sebentar. Mau ini kan? Loh, kok nggak ada ya? Sebentar. Abi mau catat biar anak-anak nampak sana. Ya, baik. Apa tadi? Fotokopi? Mahkota Prima. Fotokopi Mahkota Prima. Baik. Mahkota Prima ya. Prima. Jalan? Ya. Jalan Abdul Muiz. Jalan Abdul Muiz. Belakang Alfamart atau Indomaret itu ya? Iya, belakang entah, Abi juga nggak tahu itu Alfamart atau apa. Alfamart. Indomaret kalau nggak salah. Indomaret ya? Ya, Indo. Atau Indomaret, iya. Ya. Pokoknya samping ya, begitu masuk ya dari jalan ini set itu ya. Patimura langsung. Patimura ya. Oh ya. Ini Abdul Muiz. Ini Patimura. Patimura. Kemudian ini SMK ya. SMK di sini. Ini Abdul Muiz ya. Jalan Abdul Muiz. Di sini ya fotokopinya. Apa namanya tadi? Fotokopi Mahkota Prima ya. Mahkota Prima, iya. Ya, halo. Nggak kedengaran? Halo? Tapi ini pakai halo? Udah? Ya. Ya, baik. Abdul Muiz. Kemudian ini di sinilah ya, Mahkota Prima. Kemudian tolong aja simpan di sana, disiapkan di sana tuh LKS dengan buku. Tapi panjenengan jangan banyak-banyak lah kalau masalah buku ya, mungkin. Buku WIN itu diperkirakan oleh panjenengan aja. Iya. Kalau LKS kelas 10. Kelas 10. Oh, kelas 10 ya. Ya, kelas 10 semester ini. Kemudian LKS 10.000 ya? 10.000 ya? Ini depan anak-anak ya, 10.000. Kalau buku itu berapa buku buku yang WIN itu tahu? Teksnya buku teks yang kuning. Coba lihat dulu. 85 atau berapa dulu itu? Berapa coba? Buku harganya 89, Wi. Wis, 89 ya. Udah naik kayaknya ya. Dulu 85 kalau nggak salah. 89.000 ya. Wis, sudah naik 89.000. 89 ya. Betul. Iya. Yang WIN itu, yang kuning itu. Iya. Iya. Oh, berarti udah naik ya? Udah naik ya?
Naik. Iya, sudah naik nih. Oh, naik. Ya udah nggak apa ini Terakhir 87. Oh, terakhir 87 ya. Abi karena nggak ngerti, karena Abi nggak jualan. Cuman ada informasi dari siswa kemarin tuh, oh dulu waktu sebelum pandemi itu 85 ya, naik 4.000 berarti 8. Iya, sebelum Baik. pandemi ya. 85 ya, oke baik. Nah ini udah dilihat langsung oleh anak-anak. Jadi ya kapan mau disiapkan supaya anak-anak jangan ke sana nanti sengaja ke sekolah misalnya ke sana kosong gitu, kapan siapkan? Kalau hari Sabtu lah deh. Sabtu. Ya udah ya, hari Sabtu. Iya. Oke, hari Sabtu. Sabtu ini kan? Udah mulai bisa kan itu. Iya. Hari Senin udah bisa dipakai. Hari Sabtu tuh artinya udah ada kira-kira. Udah ada kira-kira hari Sabtu? Sudah di toko itu gitu. Oh, sudah di fotokopi itu ya. Hari Sabtu ya. Iya. Oke lah. Jangan sampai ini selisih nanti anak-anak kasihan ke sana, sekali-kali ke sana pas nggak ada pula. Gitu loh. Iya. Hari Sabtu jam berapa? Iya. Panjenengan mau ini? Mau antar? Jam 10 lah nanti. Oh ya, anak-anak berarti siang-siang sudah ada lah ya. Siang-siang sudah ada ya. Baik. Terima kasih. Iya, sudah ada. Ya, terima kasih ya Pak Toto ya. Ya, Assalamualaikum. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Halo, Mi. Oh, ininya mati terus ya. Ya udahlah. Udah. Mati terus. Udah ya. Assalamualaikum. Nggak kedengaran ya. Ya sudah. Salam. Ya udah. Nah itu ya, Devi khususnya, kemudian umumnya yang lain. Kalau antum untuk mempermudah, di mana saja silakan antum beli, di mana saja. Tapi mungkin harganya ya sama saja. Tapi kalau LKS juga di mana saja lah. Ya di mana saja silahkan. Cuman kalau antum ingin sama mungkin tidak meraba-raba lagi, ya sekali-kali antum ke sekolah. Nah antum. Kemudian itu akan LKN minggu depan, ya minggu depan. Kalau antum ada yang sudah punya buku khususnya, ya buku-buku dari mana aja, buku dari pustaka silahkan. Cuman ini kan milik antum sendiri istilahnya kalau antum beli. Kita akan mulai ke materi, ya. Kita akan mulai ke materi dengan pembuatan sebuah karya. Ya, kita akan membuat buku, ya buku pantun. Nah, tapi pantun apa? Pantun kewirausahaan. Materinya dari mana? Dari sana. Minimal dari LKS itu minimal. Ya, ada di sana kan urut-urutannya. Misalnya tentang kerajinan non benda. Ya, kita akan buatkan pantunnya. Nah, pantunnya itu. Jadi antum tuh dua. Sebetulnya ini bisa kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia sebenarnya, ya. Nanti kita coba ya. Kita coba kolaborasikan. Ini dari yang tadi masuk lagi. Halo, ada ya Pak Toto? Ya. Yang berapa kelas tapi ngajarnya, Mi? Kenapa? Yang 10 berapa kelas ngajarnya, Mi? Oh, Abi 8 lah sampai 9. 8 untuk saat ini 8. Ya 8 kali 3-an gitu mungkin ya. 8 kali 3 6 kalau nggak salah. Tapi ya kan anak-anak oleh Abi dibebaskan dia mau beli di mana saja silahkan. Tapi ya mungkin kalau yang KS terutama sana. Tapi kalau yang bukunya itu ya mungkin hanya ya jangan terlalu ini dulu lah ya apa sekedar persediaan aja dulu ya kalau buku karena buku mungkin udah banyak yang di pustaka dan sebagainya. Tapi LKS ya mungkin ini. Ya Pak Toto ya. Oke. Ya baik ini ya Abi sedang mengajar. Oke baik makasih. Baik Ananda, jadi kita akan tadi ya baik Depi walaupun pertanyaannya bukan secara langsung kepada materi, tetapi itu juga pertanyaan yang penting karena memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain, ya memberikan informasi ya inspirasi dan informasi kepada teman-teman yang lain. Silakan Abati lihat lagi sudah ada yang bertanya lagi atau belum? Karena 1, 2, 3 Abati lihat. Ini nyicil nih satu-satu ini, jadi belum terbangkitkan antum ini masalah ini. Oke, Aulia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahma. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Baik Terima Aulia.
Ya, Terima silakan. kasih Abati atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut Abati sendiri apa sih pengertian dari keaslian? Ini sifat kewirausahaan Abati. Baik. Keaslian ya. Baik. Terima kasih Aulia Rahma. Berarti ini udah langsung ke materi. Nah, bagus tuh Aulia Rahma itu. Ya. Kalau Abati nyebut misalnya silakan mau review, mungkin antum akan mereview tentang keaslian kan gitu. Ya, misalnya Aulia Rahma akan mereview tentang karakteristik wirausahawan adalah salah satunya adalah memiliki satu originalitas keaslian. Oke. Terus Abati dibalikan sekarang. Oke, sekarang antum Wira bertanya, bukan Wira ditanya atau Wira menyampaikan review. Dibalikan aja udah, yang mau di review ini bertanya pun ini aja kan gitu caranya. Dan Anda mudah ya. Baik, makasih Aulia. Sekarang Abati akan catat dulu. Ini kalau Abati nggak kembali ke sana nggak nampak mungkin ya. Nampak masih. Masih nampak ini catatan ini karena kadang Abati harus tanya itu karena kadang nggak nampak gitu. Masih nampak Aulia? Bisa Catatan Pak. di sini. Bisa Masih? Abati. Nampak? Hah? Kosong tapi itu Abati. Oh, kosong. Berarti nggak nampak. Berarti harus dirubah lagi. Oh iya. Harus berhenti dulu dari sini ya. Aneh juga ini tuh. Jadi berarti hanya bisa menampakkan satu ya. Hanya bisa menampakkan satu. Oke lah, berarti sudah sambil dipelajari juga ini. Berarti hanya bisa menampakkan satu ini dia. Satu apa namanya tuh ya, satu platform gitu ya, satu format satu. Oke. Sekarang nampak ya. Keaslian. Seorang wirausahawan harus memiliki keaslian. Sebelum dari Abati, ini. Silakan. Siapa yang mau menjawab karakteristik seorang wirausahawan itu diantaranya adalah keaslian. Nah, apa itu keaslian? Yuk, silakan. Siapa yang coba menjawab? Kalau mau menjawab tentang keaslian, Abati nggak tahu ini. Apakah Rahma ini mau menjawab tentang keaslian atau mau bertanya ini? Menjawab Abati. Silakan, nggak apa-apa. Rahma dulu, silakan. Mau bertanya atau mau menjawab? Silakan. Menjawab Abati. Oh, menjawab. Silakan, Rahma. Keaslian dalam kewirausahaan adalah seorang kewirausahaan harus mampu membuat produk yang memang asli dari karyanya sendiri, Abati. Oke. Harus mampu membuat produk yang asli dari karyanya sendiri. Rahma, ini masih ke Rahma ini. Abati kejar ini. Jadi, buat produk asli. Iya, itu tadi. Buat produk asli itu apa? Produk asli itu apa? Produk asli itu apa? Seperti desainnya Abati, namanya atau mereknya. Merek. Desain. Ya. Iya, Abati. Desain. Terus? Mungkin iklan juga Abati. Apa? Periklanannya Abati. Oke, iklan. Nah, iya, yang disebut aslinya itu sendiri. Yang disebut asli itu apa? Apa maksudnya asli sini? Buatannya sendiri Abati, tanpa Rahma. melihat contoh-contoh atau dari orang-orang. Buatan sendiri. Maksudnya buatan sendiri itu apa? Berasal dari idenya sendiri Abati. Ide. Contohnya apa? Produk apa contohnya? Misalnya, dia mau membuat sebuah tas Abati. Dia harus memikirkan Tas. sendiri seperti bentuk tasnya, warnanya, ataupun corak-coraknya Abati. Oke, baik. Tas. Oke lah, baik, nggak apa-apa. Dah, ya terima kasih Rahma. Nanti agak kalau dipertajam lagi, baik. Baik, Ananda, Abati ingin sedikit
kupas sedikit ya tentang keaslian. Asli berarti kebalikannya bukan palsu. Oke. Bukan tiruan. Oke. Misalnya ada sebuah merek, apa ya? Berarti tas nggak ada yang hafal. Contoh aja misalnya Gucci. Gucci. Antum cari sendirilah di ini, di internet ya. Gucci ini misalnya buatan mana ini, dalam atau luar. Nah, ini karena ini misalnya yang disebut branded dalam artian memiliki merek yang apa namanya itu, yang menunjukkan kualitas dan juga merek yang terkenal, misalnya bisa produk dalam negeri, bisa produk luar negeri, ya. Kemudian ya lebih jauhnya lagi terkenal. Kemudian ini dari sudut kualitas misalnya, dan juga dari sudut harga, ya, price-nya juga relatif mahal misalnya. Sebut saja, kan tas itu macam-macam itu. Abati juga ya tidak tahu ya, karena cuman ada yang sampai jutaan, ya, ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta. Sebut saja misalnya ini 10 juta, misalnya 10 juta merek ini. Terus antum ya sebagai owner sebuah perusahaan tas ya membuat juga mereknya Gucci juga misalnya. Nah, ini sebetulnya melanggar hak paten kalau dia sudah itu kan kekayaan intelektual. Gucci ini bisa saja menggugat ini. Dan kalau antum hak patenkan, nama ini tidak akan diterima karena sudah ada yang ini. Oh, antum ganti sedikit boleh? Boleh. Misalnya, jadi apa ya? Misalnya itunya I-nya diganti dengan Y. Kan beda tuh, Gucci. Tapi persoalannya bisa diterima, bisa tidak. Oleh, apa namanya itu, ini hak paten itu ke sebuah departemen ya. Departemen apa ya? Departemen kehakiman atau apa ini? Nanti antum cari lagi itu. Abati sampai lupa lagi ini. Hak paten itu harus ada yang mengurusnya sendirilah ya. Jadi sebuah lembaga itu belum tentu otoritas. Nah, itu otoritas yang mengurus hak-hak paten seseorang itu belum tentu menerima karena ini mirip namanya walaupun ininya beda. Gitu kan? Hanya untuk mengelabui saja orang misalnya. Apalagi kalau antum boleh pakai Y tapi kalau dihak patenkan belum tentu diterima. Antum untuk membedakan supaya tidak misalnya itu terlepas dari dituntut oleh orang ini gitu. Ya, oleh perusahaan yang memiliki merek asli tadi. Nah, berarti lihat di satu sisi, antum meng-ATM ini, ya amati, tiru, modifikasi, tapi mungkin hampir persis, mereknya pun sama, merek itu, tapi ini KW. Kalau ini 10 juta, mungkin antum, ini bagus juga sih, tapi antum jual 1 juta, gitu kan? 1 juta. Nah, orang-orang misalnya menengah ke bawah, kalau ini menengah ke atas nih, bisa 10 juta. Ini menengah ke bawah, wah mereknya keren, Gucci, ya ininya pun hampir sama, pokoknya hampir sama persis, tapi ini KW. Tapi harganya ya 1 juta. Lihat Anda. Apakah produk? Nah, ini diskusinya. Pertanyaan Abati sekarang. Ya. Ini pertanyaannya. Apakah ini adalah jiwa seorang wirausahawan? Tentang keaslian. Kan gitu. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab ya? Kita diskusi ini. Abati sekarang sedang menilai ketajaman antum menganalisa. Nah, itu ya. Sekarang Abati sedang menilai ketajaman antum menganalisa. Ya, siapapun. Kesini dulu ya larinya. Ini ada Depi, masuk lagi Depi atau gimana ini? Yang lain coba. Ada Aulia Rahma yang tadi. Ini Rahma bukan Aulia Rahma. Aulia Rahma mau
Apa nih? Mau jawab, mau tanya, mau apa? Silakan. Bisa diulangi Abati pertanyaan yang Abati tanyakan tadi? Baik, terima kasih. Abati kan udah jelaskan nih. Ya, ini ada misalnya itu Pak Joko. Dia membuat perusahaan tas. Pak Joko ini apakah dianggap dia itu seorang wirausahawan yang memiliki keaslian dengan cara membuat tas dari ide dia dan sebagainya, meniru persis produk Gucci, dikasih nama Gucci juga, yang ini terdaftar ya di Kementerian Hukum barangkali begitu ya, nanti kita atau di kementerian mana ini tentang ini hak paten, terus Abadi sampai lupa lagi. Kemudian ini mah KW tidak terdaftar. Ini harganya 10 juta, ini harganya 1 juta. Ya, ini debatable nih. Pertanyaannya, apakah Pak Joko ini memiliki jiwa kewirausahaan tentang keaslian? Jawabannya tidak, Abati. Alasannya? Yang pertama, dia ngikut-ngikut karya orang lain dengan menjiplak merek walaupun dibedakan sedikit. Terus? Itu satu. Terus? Ya, ini pertanyaan analyze, artinya analisa. Ini tinggi nilainya ini. Ya, jadi Abati sekarang ingin tahu dulu antum tuh ya mulai dari dasar terus naik. Sebab makanya Abati sekarang masih berkutat di sini dulu ya. Sebab nanti kita akan sampai kepada hitungan-hitungan, analisa-analisa, membuat proposal ya lebih tajam lagi. Nah, sekarang Aulia mengatakan bahwa itu tidak memiliki jiwa kewirausahaan tentang keaslian karena dia menjiplakkan gitu. Itu ya, sampai sana dulu. Sekarang silakan yang lain ya. Apa terutama yang kontra ya atau yang pro silahkan, yang pro-sided atau contra-sided. Apakah ini? Jadi gini kesimpulannya nih. Ya, Abati buat dulu ininya. Ya. Apakah itu adalah jiwa kewirausahaan? Nah, gitu kan, tentang keaslian yang dibuat tadi. Ini analisa ya, Nanda, dan kita akan selesai akhirnya dengan analisa ini. Hanya satu aja itu. Nggak apa-apa, karena antum ya, jadi ada yang mengatakan ya, misalnya kan. Kalau tadi Aulia tidak ya, misalnya ini bukan keaslian. Ini ya keaslian gitu. Oke. Dengan alasan. Tadi ini jiplak ya bukan asli lah. Namanya juga jiplak katanya kan gitu. Nah, ya dan bukan. Oke. Yang lain silakan. Tadi ada lagi coba Abati akan lihat ada yang silakan Adam Salomo Simanjuntak. Iya, Bati. Silakan. Kalau menurut saya, dia tidak memiliki itu Bati jiwa keaslian dari wirausaha. Alasan. Karena beda dia dengan terinspirasi. Ini dia menjiplak full Bati. Kalau dia terinspirasi, dia melakukan modifikasi yang lain. Jadi produknya terinspirasi dari sini, tapi dia melakukan inovasi yang lain. Jadi produk itu juga memiliki ciri khas. Kalau ini produk itu tidak memiliki ciri khas karena betul-betul pure menjiplak. Oke, baik. Jadi dengan kata lain bahwa dia ini ya keaslian asal ada modifikasi gitu ya misalnya. Asal jadi ya. Berarti antum sebetulnya baik. Ya asal ada modifikasi. Oke, asal ada modifikasi, apalagi tadi punya karakter tertentu. Cuman kalau dilihat sepintas, ini sama, gitu kan misalnya. Sehingga tadi bukan kalau ini misal. Oke.
Terima kasih. Salomo atau antum tuh apa? Adam Abati. Oh, Adam. Oke, Adam. Silakan ya. Kasih Adam. Tuh rambut kamu tuh di inilah ya, nggak enak juga dilihatnya. Itu bukan rambut anak SMA 8. Minggu depan itu harus dirubah. Iya Abati. Sebab kalau nggak dirubah nanti disangkanya begitu rambutnya. SMA 8 tuh rambutnya hanya 2 cm. Ya. Dan jangan direka-reka untuk laki-laki ya. Baik. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ada Zian Hilmi. Silakan Zian Hilmi. Ya, terima kasih waktunya Abati. Menurut saya, kenapa dia tidak memiliki jiwa kewirausahaan? Jadi Karena antum jawab dulu. Berarti dia tidak ya, bukan. dia tidak memiliki jiwa kewirausahaan Abati. Karena dalam menjiplak ini atau mengkawinkan barang itu dapat menzolimi atau merugikan si pemilik ide asli tersebut. Oke, baik. Abati tulis dulu ya. Jadi bisa mendolimi ya. Ya, berarti kedua bukan, karena itu bisa mendolimi. Menyebabkan kerugian. Ya, oke, mendolimi karena ada menyebabkan kerugian yang punya merek asli ya. Kerugian si pemilik brand. Oke. Iya, bisa. Si pemilik bisa juga. Ya. Si pemilik brand. Baik. Kita tuh kan tinggal 2 menit lagi sampai jam 11 kita ya. Baik. Antum nanti ada masuk lagi? Enggak ada berarti. Tidak ada berarti. Webinar. Ada webinar jam 1 sampai jam 3 berarti. Oh iya. Kalau nggak ada ya Abati akan gini aja. Kita sepakati ya. Antum sepakat ya. Lebih 10 menit lah ya. Jadi 11.10. Karena tadi mohon maaf juga Abati agak terlambat tadi ya. 10 menitan lebih malah. Terus Abati tunggu sampai 20 menit tadi. Karena ini amat sangat penting ini. Abati sedang menilai. Nah, antum ini ya, kan Abati lupa setelah ini. Makanya ini macam tadi yang terakhir siapa? Jimmy atau siapa? Ada Adam ya, ada siapa lagi? Nah, tuh sekarang saja Abati lupa. Jadi antum harus potong. Ini apa? Dari mulai pertanyaan sampai penjelasan. Nah, ini bagian ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Gitu loh. Ya. Untuk penilaian, terutama penilaian nanti di akhir semester terutama. Tapi mulai dari sekarang. Kemana disimpannya? Nanti Abati ada halaman tambang emas. Ya, antum masukkan dulu ke ini, ke akun YouTube antum, walaupun di sana hanya setengah menit, ya kan sebentar aja memasukkan itu, setengah menit paling juga hanya 5 menit udah masuk ke YouTube, gitu loh. Jadi apa yang dikasih oleh antum linknya nanti, nah linknya itu oleh Abati akan dimasukkan ke ini, ke blog pembelajaran kita, jadi nampak di sana, oh ini yang bertanya ini ya. Dan itulah ada nilai. Gitu loh. Hebat penilaiannya. 1, antum dapat nilai. 2, permanen antum ada di dalam blog Abati. Tapi oleh antum jangan dihapus dari YouTube antumnya. Siapa tahu itu menjadi cikal bakal antum menjadi seorang jutawan dari YouTuber. Gitu ya. Iya, Anda. Gitu. Baik, siapa lagi yang baik yang pro? Oh iya itu, dia punya keahlian. Maupun yang kontra, ya silakan. Ini Abati baru masih bebas nih, masih agak ringan antum berpikir. Jadi bagaimana lagi yang beratnya lagi? Yang beratnya lagi Abi arahkan. Misalnya begini diarahkan teh. Antum harus cari alasan yang pro, walaupun hati antum enggak. Nah, kan harus mikir tuh. Karena ini sedang berlatih. Nah inilah yang disebut kognitif nih. Nah ini UHA. Nah UHA ini nih, UHA otak nih. Jadi jangan disangka nggak ada UHA-nya.
UH ini nih. Jadi ini paling satu-satu nih yang punya nilai-nilai seperti ini. Atau oleh Abi katakan, sekarang silakan cari alasan yang kontra. Gitu. Nah sekarang berarti masih bebaskan. Baik, sudah muncul satu orang lagi, yaitu M. Zaki Edi. Ada dua berarti ya. Ada M. Zaki Edi dengan Diavini Atollah, ada 3 ini, yaitu Muhammad Zaki Ibran. Isun apa ini? Kesininya nggak jelas. Oke, silakan antrian pertama dulu. Nomor 1 dulu. Dia 2, 3 Muhammad Zaki. Silakan. Ya. Baik, Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, M. Zaki dulu ya. Ya, silakan Zaki ya. Ya. Salam. Kenalkan, nama saya M. Zakedi dari kelas MIPA 4. Menurut saya, sifat dari keaslian ini saya adalah termasuk kontranya, Abati. Ya. Karena orang wirausaha yang orangnya ini nih, dia berani mengambil resikonya, Abati. Walaupun dia tahu ada brand yang lebih bagus, tapi dia tetap mencobanya, Abati. Jadi dia berani mengambil resiko atau juga berani menanggung resikonya. Terima kasih, Abati. Baik, terima kasih, Zaki. Bukankah berani mengambil risiko itu seorang sifat wirausahawan? Antum nggak perlu jawab dulu ya. Coba lihat. Bukankah berani mengambil risiko itu adalah sifat seorang wirausahawan? Tetapi kenapa ini dikategorikan yang bukan? Gitu kan? Oke, baik. Nah, inilah sedang kita. Abati, maaf, Abati. Ya. Saya yang kontranya, yang pro-nya maksudnya, Abati, bukan yang bukannya. Oh, tadi katanya yang pro-nya. Ya. Oh, Abati. Baik. Kalau gitu, ini tuh susah dia begini ya, dicoret aja oleh Abati. Ya. Atau gini lah, nggak usah main coret-coret. Langsung ini masuk ke nomor 2 di sini, oke? Oke lah. Dah. Baik. Jadi ini yang pro. Yang ya dia berani mengambil. Oke. Sebetulnya ini kalau di sini pun ya nggak apa-apa kita bahas. Tapi sekarang oke. Ya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diavini Atollah dari MIPA 4. Saya akan menjawab pertanyaan Abati. Menurut saya, dia memiliki sifat keaslian karena pada zaman sekarang barang-barang KW itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dan zaman sekarang KW pun memiliki sertifikat asli yang terdaftar, Abati. Jadi yang saya lihat dari pihak brand-brand besar, branded, Gucci, Louis Vuitton, dan lain-lain, itu dia tidak pernah mempermasalahkan barang-barang KW yang diproduksi oleh Indonesia. Contohnya gitu, Abati. Jadi menurut saya barang itu mereka memiliki sifat keaslian, Abati. Oke, berarti antum di pro. Alasannya tadi tak dipermasalahkan, oke? Tak dipermasalahkan. Kemudian apa lagi tadi? Coba dengan singkat, tidak dipermasalahkan. Terus apa lagi? Tidak dipermasalahkan. Lalu sekarang barang KW pun memiliki sertifikat keaslian, Abati. Antum tahu dari mana? Karena saya sudah meresearch dari Google, Abati. Karena emang setiap barang di all shop pun yang saya lihat di Instagram itu biasanya ada sertifikatnya, Abati. Dan dia ada kayak kalau misalnya dari barang-barang tas gitu, contohnya dia kayak ada sampel hologramnya gitu, Abati, yang asli. Ada sertifikatnya gitu. Iya, sementara ini KW. Namanya sama Gucci misalnya. Gimana nih ceritanya? Apa betul punya? Iya, Abati. Bisa, Abati. Ada, Abati. Terus antum selama ini antum udah bergerak di bidang all shop belum? Belum, tapi itu Jualan. emang sudah ada buktinya, Abati. Oh gitu ya. Ini harus ada pembuktian dulu ya. Nanti harus ada pembuktian. Oke, baik. Terima kasih
siapa tadi dia ya, dia. Oke, baik dia. Terima kasih. Hujannya di sini hujan. Oke, 10:07 ya ini. Bukan 10, 11. Menarik ini. Ya, menarik tapi. Silakan yang terakhir dulu barangkali tadi siapa? Muhammad Zaki siapa? Ya, Iya, makasih Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ibrani Isun dari kelas 10 MIPA 3. Menurut saya saya itu pro dengan di masalah ini. Soalnya walaupun dia ambil ide dari brand ternama, tapi dia pasti ada modifikasinya yang artinya dia punya kreativitas untuk mengubah dari apa yang dia dapati. Oh, oke. Ada kreativitasnya ya. Baiklah ya. Baik, sekarang terakhir dari Abati ya. Oke, Abati tidak akan mengatakan bahwa ini adalah keputusan ada di antum karena ini ada pertanyaan terbuka. Dan sering Anda di dalam kehidupan seperti ini, Abati juga sekarang sedang menghadapi sebuah pertanyaan Abati sendiri yang oleh Abati belum bisa dijawab. Sampai tadi malam juga terus mencari padahal Abati udah membuat udah membuat blognya. Yaitu tentang halal haramnya trading forex. Dan ini juga sesuatu yang akan diajarkan kepada antum dalam masalah menjadi seorang investor. Lupakan dulu itu, masuk dulu ke sini. Pendapat antum tadi. Kan gini ceritanya tadi itu kan. Bahwa Pak Joko itu membuat sebuah merek yang sudah ada. Yang sudah branded, yaitu tas. Dan antum berpendapat bahwa ini merupakan jiwa kewirausahaan tentang keaslian. Tadi asli sudah kita sampaikan ya. Ya asli bukan palsu. Artinya ya sebuah kalau yang disampaikan oleh, nah ini persoalan. Apakah kalau pertanyaan gini, apakah merek tas yang dibuat oleh Pak Joko itu asli Gucci buatan yang bermerek? Jawabannya adalah bukan. Berarti bukan Gucci yang dibuat oleh pabrik Gucci ini, berarti palsu. Ya. Atau disebut KW. Tolong carikan Abati dari dulu KW, nggak tahu ini ada singkatan nggak KW itu apa? Kualitas apa gitu, apa ya? KW. Atau ada yang lebih halus lagi disebut, ini kualitas 2, 3. Tapi 2, 3 juga enggak, karena bukan satu pabrik. Tetapi ada yang setuju, yaitu keaslian ide. Keaslian apa? Kan ide dia. Ide dia untuk apa? Untuk membuat harga yang murah. Ide dia apa? Untuk supaya orang merasa bangga, dia branded. Dan orang melihat sepintas, Gucci hebat, 10 juta tasnya, padahal beli 1 juta. Dan kualitas kalau 1 juta ya tidak jelek-jelek amat gitu misalnya. Itu keaslian hebat. Artinya apa? Supaya bisa dijangkau oleh menengah ke bawah. Misal seperti itu. Baik. Terus apa lagi yang antum setuju? Sampai sekarang juga tidak ada yang mempermasalahkan ini gitu. Ya, yang pemiliknya misalnya. Ya, tapi ini persoalannya kan mungkin sampai saat ini. Kedepannya bagaimana? Bisa-bisa nanti memang ini biasanya perdata ya, bukan pidana. Tapi kalau perdatanya tidak terpenuhi, bisa-bisa ke pidana. Nah, ini ahli hukum ya. Antum nanti akan ada menjadi orang-orang ahli hukum. Karena dirugikan misalnya. Ini kan dirugikan. Alhamdulillah. Ini kan dirugikan. Nah, bisa mendolimi orang. Dirugikan si pemilik brand. Kenapa dirugikan? Jadi turun penjualannya. Gitu, misalnya. Loh, ya memang pasar seperti itu. Ya, pasar itu kan supply and demand. Persediaan dengan permintaan. Permintaannya banyak yang memang murah. Ya.
dengan tampilan dan kualitas juga. Yang 1 juta ini mungkin sebut sajalah 10 tahun juga nggak habis-habis gitu kan. Ini 10 juta ya, setelah 10 tahun ya bosen juga misalnya gitu. Dijawab oleh ini misalnya, itu kan mendolimi, ya tapi kan pasar supply and demand, permohonannya adalah banyak, permintaan banyak, otomatis yang ini menurun, ini naik, kan gitu. Itu hukum pasar berarti. Nah, dilihat dari hukum Islam itu nanti ya harus ada dipertajam lagi bagaimana hukumnya. Kalau ini hukum ekonomi dulu nih. Kalau hukum Islam barangkali kalau ini analisa sepintas saja ya. Kalau misalnya ini mengatakan bahwa oh ini asli, ini sama dengan ini Gucci asli. Itu dusta dan itu adalah haram berdusta seperti itu. Tapi kalau katakan oh ini KW ini ya, tapi kan tampilannya tidak sama saja nih ya. Kualitas ya relatif di bawah tentunya pastinya misalnya kan gitu. Ananda juga jangan salah bahwa kadang-kadang kualitas itu karena kadang-kadang sesuatu yang mahal itu karena punya nama, tapi juga biasa dibarengi dengan kualitas yang memang benar-benar berkualitas. Terus tadi berani mengambil risiko di sini ya. Tapi di sini katanya posisi berani berisiko, iya. Berarti keaslian gara-gara punya tutup itu punya siapa tuh? Tutup. Suara. Ya berarti aja lah itu tutupnya. Terakhir abatin jelas. Loh, itu apa diabati ya? Ada suara apa berdesis? Baik Ananda, sedikit lagi. Berarti dari jiwa kewirausahaan untuk punya ide. Ini apa ide asli itu kan kesimpulannya. Iya. Keaslian iya, asli dia. Asli punya ide. Ide apa? Ide untuk ATM, amati tiru modifikasi sehingga booming, ya. Gitu loh misalnya. Baik. Kemudian ini katakan kreativitas. Apa kreativitas? Create membuat. Iya. Dia membuat sesuatu. Di dalamnya juga ada inovasi berarti ya, ada inovasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Apakah dengan cara ini bisa dikatakan keaslian? Kesimpulan ada pada antum. Bagaimana kalau antum mengatakan ya, nilainya bagus asal alasannya bagus. Bagaimana kalau antum mengatakan bukan, nilainya juga bagus asal alasannya bagus. Sudah selesai. Gitu kalau Abi menilai antum. Demikian Anda sekalian, sudah lewat 14 dari rencana 10 menit saja. Abati lihat sebentar. Iya ya, udahlah nggak apa-apa ya. Kita sampai barangkali kita sampai di sini saja dulu Ananda. Antum isi saja apa namanya absennya. Kemudian kalau antum tidak ada lagi ini ya jam 12 itu paling lama. Tapi antum masukkan dengan tugas yang kemarin nggak ada masalah. Antum masukkan saja, dilampirkan dalam absen hari ini. Demikian saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Abah.